Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari bagian perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya pada kesempatan ini izinkanlah untuk menyampaikan beberapa program dan kegiatan serta keberhasilan dan inovasi yang sudah kami capai. Perlu kami sampaikan bahwa bagian perekonomian ini dan pembangunan terdiri dari 3 subkor. Subkor administrasi pembangunan, subkor distribusi perekonomian, dan subkor pembinaan badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, perencanaan dan pengawasan UMKM. 3 subkor ini yang menopang kinerja, tugas dan tanggung jawab bagian perekonomian. Terkait dengan tugas-tugas tadi, perlu saya sampaikan bahwa program-program strategis yang sudah kami lakukan, diantaranya adalah rapat-rapat koordinasi terkait dengan pengawasan dan evaluasi rencana dan realisasi anggaran yang setiap triwulan kita laksanakan. Samping itu juga kita melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan yang strategis yang ada di Kabupaten Kuburaya. Dari beberapa lokasi yang kita lihat untuk kita evaluasi perkembangan dan juga bahan kebijakan untuk penyusunan program dan kegiatan selanjutnya. Berikutnya juga perlu kami sampaikan bahwa program di administrasi pembangunan ini kita juga mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan UPT atau kelembagaan dari kementerian yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka kita mensinkronkan program kegiatan pusat dengan daerah yang menjadi kebutuhan kita. Nah, selanjutnya perlu juga kami informasikan berkaitan dengan kegiatan tugas dan fungsi bagian perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya, yaitu ada kegiatan yang berkenaan dengan subkor distribusi perekonomian. Subkor ini sangat strategis terkait dengan mandatori tugas dari Presiden Joko Widodo. Di antaranya adalah program pengendalian inflasi daerah. Ini salah satu program yang rutin kita ikuti dalam bentuk rapat-rapat koordinasi, sekaligus juga melakukan rapat hasil monitoring evaluasi terkait dengan kelangkaan atau ada indikasi barang-barang komoditi pokok yang kecenderungan meningkat atau harganya mahal atau naik. Ini juga perlu kita lakukan monitoring dan kita bahas bersama dengan tim TPID. Di samping kita melakukan rapat koordinasi setiap minggu yang diselenggarakan dari Kementerian Dalam Negeri. Terus kegiatan yang kedua terkait dengan subkor distribusi perekonomian adalah tim percepatan akses keuangan daerah. Ini juga merupakan program pusat di mana kita memfasilitasi. Di antaranya yang sangat strategis adalah kita mendorong pelaku usaha UMKM untuk bisa memanfaatkan dana KUR yang diberi kesempatan bagi pelaku UMKM menggunakannya. Nah, dana KUR ini sudah kita dorong dari 20 lebih UMKM kita, 80% sudah memanfaatkan dana KUR tersebut. Ini yang mau kita dorong bisa mencapai 90-100% di tahun 2024. Terkait dengan TPAKD ini juga kita mendorong dari OPD terkait termasuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggiatkan program tabungan pelajar. Ini juga menjadi atensi kita, jadi 1 pelajar 1 tabungan. Di samping itu juga kita mendorong badan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendorong juga terlaksananya program literasi keuangan untuk BUMDes. Jadi kita harapkan ke depan BUMDes bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah dalam pengucuran dana KUR tersebut. Jadi tidak hanya untuk UMKM, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh BUMDes dalam pengembangan usahanya. Itu kegiatan yang dilaksanakan oleh
subkor distribusi perekonomian. Selanjutnya juga di bagian perekonomian dan pembangunan ini juga mempunyai tugas dan kegiatan berkenaan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, di samping melakukan perencanaan dan pengawasan UMKM. Beberapa kegiatan di subkor pembinaan BUMD ini, diantaranya kita melakukan pembinaan terhadap Perumda Air Minum Titaraya. Tujuh tahunan. Bagus, airnya lancar. Bagus sih airnya di sini sih, bersih. Tidak ada keruh ataupun bau. Air sekarang ini udah sangat bagus, jernih, lancar daripada yang zaman dulu kan. Kalau sekarang tuh udah sangat-sangat bagus. Normal lah kayak biasa gitu kan. Tergantung pemakaian kita lah, pembayarannya. Untuk biaya tarif per bulannya menurut saya wajar, karena di sini kan kantor ya, jadi pemakaian juga tidak terlalu banyak. Masih wajar sih, sesuai dengan pemakaian sama kualitas juga bagus. Bagus, mereka menjelaskannya juga sangat detail. Semoga kedepannya lebih baik lagi, dan daerah-daerah yang belum ada airnya untuk di daerah Desa Kapur cepat terpenuhi. Terima kasih untuk Bupati Kuburaya atas peningkatan air bersihnya, semoga lebih baik. Di samping itu juga kita di tahun 2022 yang lalu sudah menyusun dan membentuk yang namanya perusahaan daerah Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia. Sejak proses lahirnya perda pembentukan Perumda ini sampai saat ini sudah kita lakukan kegiatan, diantaranya sosialisasi terbentuknya Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia, dan saat ini sedang dilakukan kegiatan seleksi calon direktur Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia. Kedepannya Perumda ini juga akan melakukan kegiatan di 3 sektor utama sebagai core bisnisnya. Pertama di bidang perdagangan umum, yang kedua bidang perikanan, dan yang ketiga di bidang perkebunan kelapa dalam. Nah, dalam operasional Perumda ini juga nanti bermitra dengan pelaku usaha, UMKM, BUMDes, dan stakeholder yang lain dalam rangka memajukan perusahaan daerah ini. Harapan kita dengan keberadaan Perumda ini, dengan proses yang cukup panjang, dengan kajian yang cukup komprehensif, hingga mendapat tujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan kita bentuk, demikianlah yang dapat kami sampaikan dari bagian perekonomian dan pembangunan daerah Kabupaten Kuburaya. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia, kabar bahagia Indonesia mendunia. Wassalam.